Hello sob semuanya, waktunya kalian bersama konten serunya sepak bola kembali. Di konten serunya sepak bola kali ini akhirnya pelatih John Hartman konferensi pers tentang pertandingan nanti sore nanti malam akan melawan Oman pada waktu Jumat nanti malam. Eh, dan di sini dalam konferensi persnya John Hartman juga menyampaikan beberapa hal khususnya tentang pemanggilannya Ferrari ke dalam skuad timnas karena kalau kalian amati, kalau kalian banyak menonton berita-berita sepak bola, kenapa sih Ferrari ada di golongan-golongan pemain-pemain yang pantas dipanggil untuk tim nasional saat ini gitu? Ya, dan di konten sebelumnya juga gue bilang semoga Ferrari bukan pemain titipan gitu, karena gue bilang juga karena menurut gue ya Ferrari di musim ini lah khususnya menit bermainnya tuh dikit sekali, oke. Kalian bisa lihat di daftar statistiknya juga, cuman pelatih coach John Hartman menjawab kalau alasan memanggil Ferrari itu bukan dilihat dari statistik musim ini aja, bukan dilihat dari gaya bermain, menit bermain di musim ini aja, tetapi Ferrari itu dipanggil dia berdasarkan dia track recordnya selama ini membela timnas. Dia juga sering dipanggil timnas, banyak dipanggil timnas juga. Dia dilihat gaya bermainnya ketika di zaman coach pelatih sebelumnya, di coach era Patrick Kluivert ataupun era coach Sintayong gitu. Oke sob, dan coach John Hartman mempertimbangkan itu, dan ya gue tetap mempunyai pikiran semoga emang sesuai keputusannya coach John Hartman gitu, nggak ada bisikan sana sini atau bisa dibilang kasarnya pemain titipan gitu, oke. Dan kalau John Hartman berkata seperti itu, ya Ferrari dipanggil ya termasuk layak, apalagi Ferrari termasuk pemain yang bisa melebar gitu, nggak cuma bisa dimain di center back tengah aja, tetapi bisa bermain di right back juga. Dan kalau tidak salah yang menjadi pertimbangan coach John Hartman selain itu juga Ferrari termasuk pemain yang duel-duelnya atau mengambil bolanya, markingnya tuh cukup bagus gitu. Sepenglihatan dia di track recordnya, perjalanannya selama dia menempuh di berbagai macam kepelatihan gitu, tipe pelatih gitu. Dan Ferrari juga kan berpengalaman di kelompok usia. Kita tahu Ferrari udah berpengalaman bermain di timnas U23, bahkan di timnas sebelumnya juga Ferrari merasakan itu gitu, dan itu yang menjadi pertimbangan penuhnya coach John Hartman. Amin ya rabbal alamin. Semoga aja benar seperti itu statement alasannya, oke. Dan di konten serunya sepak bola kali ini juga gue pengen poin selanjutnya, yaitu tentang formasi. Tetapi sebelum ke formasi, sebelum gue pengen membahas tentang starting line up yang diturunkan ke John Hartman, gue pengen menyampaikan kalau kayaknya menurut, kan semalam juga timnas Indonesia mencoba lapangan Gelora Bung Karno ya, dan di situ sudah terlihat ada Verdong yang sedang dimasak, yang sedang dilemasi urat-uratnya dan saraf-sarafnya gitu, lagi di fisioterapi juga gitu kan. Dan kalau di konten-konten sebelumnya, konten sebelumnya gue bilang kalau Marcelino berharap banget gue bisa main, bisa diturunkan, namun kayaknya janggal gitu. Kayaknya belum kesempatan Marcelino jadi pemain inti ataupun diturunkan melawan Oman gitu. Ataupun ini menjadi senjata rahasianya coach John Hartman gitu. Cuman persentasenya kecil gitu. Oke sob, kalau Marcelino menjadi senjata rahasianya coach John Hartman. Lebih beratnya kalau Marcelino tuh tidak diturunkan atau tidak dimainkan, karena dia terlihat saat teman-teman mencoba isi lapangan, dianya tuh kayak di pinggir lapangan aja, tetap jogging santai, tetap pemanasan ringan ya.
tetap ganti pakaian tentunya. Ya, karena ya Marcelino kemungkinan besarnya juga belum fit 100% yang dimaui kriterianya atau yang diinginkan oleh coach pelatih John Hartman gitu. Dari cedera yang lamanya, ya entah yang terbaik seperti apa, cuman kalau persentase besarnya dibanding menjadi senjata rahasia kayaknya Marcelino lebih tidak diturunkan gitu kalau cuman di pinggir lapangan. Dia pun juga terlihat di beberapa video cuplikan dia menyamper Verdong yang sedang lagi di fisioterapi atau di massage, dia mengajak tos Verdong kayak kedekatannya pemain, dia menegur Verdong, mengajak ngobrol gitu kan. Ya cuman kalau untuk diturunkan kayaknya melihat dia keadaannya di pinggir lapangan cuman latihan ringan, jogging-jogging ringan gitu, kayaknya kecil gitu. Oke. Dan apa namanya? Berikut di poin selanjutnya yaitu gue pengen membahas starting line up yang akan diturunkan coach John Hartman ketika melawan Oman. Oke. Kiper, gue memilih Martin Paes yang diturunkan saat melawan Oman. Back tengah, gue memakai formasi disclaimer, gue memakai formasi 4-3-3 dulu ya. 4-4-3 ini bisa berubah menjadi 4-4-2 seperti yang dimainkan juga di beberapa pertandingan sebelumnya saat dilatih John Hartman. Banyak ketika permainan ada perubahan strategi dan lebih ke 4-4-2 juga skemanya yang diturunkan, perubahan strategi 4-4-2 balik lagi ke 4-3-3 gitu. 4 di belakang yaitu ada Kevin Dix di back sayap kanan, right back Rizky Ridho di back tengah bersama Justin Hapner, back kirinya Doni Tripamungkas. Oke. Back tengahnya terus dua gelandang di tengahnya pengangkut airnya ada Joy Pelupesi ataupun Kelvin Verdong. Di sini Kelvin Verdong diragukan tampilnya, maksud gue dia baru datang kemarin dan ya 50% lah penampilannya Kelvin Verdong bakal bisa main turun, ataupun kalau jika diturunkan dia nggak bakal main penuh gitu, bakal mungkin 50 menit 60 menit bakal diganti oleh pelatih coach John Herman. Kalau dia tidak dimainkan, yang dipasang di tengahnya yaitu si siapa namanya, Ivan Jenner. Gue melihat Ivan Jenner statistiknya membaik di sini di Dewa United, terutama menjelang akhir-akhir putaran kedua gitu kan. Terus gaya permainnya juga beberapa kali juga gue tonton di Dewa United. Ya, terus di depannya ada Raihan Hanan. Di sini Raihan Hanan di beberapa latihan, kalau gue baca di artikel-artikel sepak bola, dia sering dicoba diduelkan saat latihan melawan Elkan Bagot, melawan pemain-pemain yang besar, Justin Hapner, pemain-pemain yang punya bodi kuat dan ini Coach John Hartman juga pengen melihat realnya penampilan dari Hanan karena ya statistik, dan di Persija juga dia di beberapa pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir lah kita anggap, dia menunjukkan statistik yang membaik. Udah gua omongin juga di beberapa konten-konten gue, dia terus berkembang, terus bagus gitu grafiknya, benar-benar nyata, benar-benar real, ada setiap permainan Persija memberikan warna gitu, memberikan dampak. Oke. Di tiga depan ada Ragnar Uratmangun, ada Beckham, ada Ole Romeni. Di sini kalau kita misalkan menggambarkan berubah menjadi 4-4-2 yaitu sayap kanan kirinya 2 di tengah, 4 di belakang tetap seperti itu. 2 di tengahnya ada tetap juga si Joy Pelupesi ataupun Verdong atau Ivar Jenner, dan 2 sayap di depannya 4-4-2-nya bisa bergantian Beckham ataupun Hanan bisa bermain di sayap kanan ataupun sayap kiri, begitu juga Beckham bisa bermain di kedua sisinya. Terus ya Ole Romeni dan Ragnar Uratmangun menjadi Ole Romeni lebih ke pelayannya Ragnar Uratmangun, kemungkinan besarnya nantinya seperti di pertandingan sebelumnya juga. Dan ya ataupun Ole Romeni yang berdiri bebas mengambil bola di pergerakan liarnya, biarkan diliarkan pergerakannya oleh pelatih John Hartman. Kalau berubah menjadi 4-4-2 ataupun 4-4-3 ya Ole Romeni yang di tengah, Ragnar Uratmangun bisa digeser ke kanan, di kirinya Beckham. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and join. Bye bye. Jaga kesehatan. Nunai pamit.